Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tampil kembali untuk memberikan materi tentang perilaku hidup sehat, bersih dan sehat PHBS tatanan sekolah. Perlu ada kita semua bahwa materi ini seyogianya disampaikan oleh pihak puskesmas, namun saat ini pihak puskesmas sedang ada acara dinas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mendelegasikan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Sesuai dengan materinya, perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat PHBS tatanan sekolah. Baik, menurut data bahwa data kesehatan tahun 2000 penyakit cacingan perut pada anak SD itu mencapai 60-80% di Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa anak usia SD itu mengalami cacingan. Ya, ketahui mungkin apa itu cacingan? Cacingan itu adalah di sistem pencernaan anak itu cacing melebihi apa yang seharusnya, ya. Ini sampai orang yang banyak ini kan anak yang cacingan, kesannya orang yang seperti gimana gitu ya, bahwa perutnya buncit, ya, kemudian matanya cukup ke dalam, atau orang Sunda bilangnya ngicipnya sebeduk sekali begitu. Kemudian tidak bergairah, tidak bersemangat anak tersebut, ya, dan ini menimbulkan efek negatif terutama di masa depan anak sendiri. Kenapa demikian? Karena seorang anak cacingan di ketika balitanya maka efek ketika dewasanya. Di antara bisa jadi orang tersebut atau anak tersebut ketika sudah dewasa dia IQ-nya rendah, ya, kemudian daya tahan tubuhnya kurang dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena ketika anak tersebut di usia balita kena cacing, dalam arti adalah sistem pencernaannya banyak cacing di dalamnya, maka makanan yang ada dalam tubuh tersebut itu katakan dalam kutip dirampok oleh cacing, sehingga makanan yang harusnya diserap oleh tubuh anak tersebut ini dimakan oleh cacing, dan cacing ini bersifat parasit istilahnya, karena merugikan dari inangnya. Nah, mungkin Anda pernah melihat atau memperhatikan ketika beberapa tahun ke belakang atau sekian puluh tahun ke belakang, ketika anak yang cacingan di daerah tertentu, terutama di daerah pedesaan, orang tuanya suka memberikan semacam apa itu ya, namanya itu semacam kalung lah, seperti kalung jimat begitu ya. Suka ada yang dikasih kalung warna hitam. Kalau di sana namanya diloloh dan sebagainya. Itu mungkin adalah salah satu upaya orang tua zaman dulu. Tapi zaman sekarang bukan demikian caranya. Bagaimana caranya supaya siswa atau anak tidak cacingan? Ya, mestinya anak tersebut diberikan makan yang bergizi tinggi. Ya, jangan sampai kurang gizi. Itu diantaranya adalah saat ini setiap bayi yang lahir wajib diberikan imunisasi, ya, ditimbang dan sebagainya, diberi makanan bergizi tinggi. Ya, tempo dulu ketika mungkin termasuk saya sendiri ketika zaman kecil itu anak itu kurang begitu diperhatikan gizinya, sehingga tidak menutup kemungkinan anak banyak yang cacingan tersebut, ya. Oke, akibat dari cacingan tersebut maka anak sekolah pada waktu itu sekitar 45% itu anemia. Apa itu anemia? Anemia adalah boleh dikatakanlah mungkin kekurangan dari sel darah merah. Kalau seorang manusia kekurangan sel darah merah, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut menjadi ada efek negatif. Di antara karena ketahui sel darah merah adalah berperan sebagai mentransfer atau sebagai transportasi lah, mengangkut makanan atau zat-zat gizi kepada seluruh tubuh.
dapat kita bayangkan, seandainya sel darah merah di dalam tubuh kita berkurang, maka tidak menutup kemungkinan tubuh kita kekurangan gizi. Karena apa? Karena sel darah merah yang berperan sebagai pengangkut itu sendiri itu kurang atau tidak ada bahkan, maka orang tersebut bisa jadi kekurangan gizi. Nah, oleh itu data pada tahun 2000 anak Indonesia 45% anak sekolahnya anemia, ya, cukup sangat mengerikan. Kita lanjutkan. Kita bahas tadi adalah PHBS, ya. Apa itu PHBS? Ya, PHBS ini di tata nama sekolah mengandung arti sekumpulan perilaku dipraktikkan oleh peserta didik, guru, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Ya, hal ini kita harus akui bahwa di sekolah wajib diadakannya kebersihan. Dalam ini untuk apa? Untuk menjaga kesehatan di lingkungan sekolah sendiri. Nah, dalam ini berarti kegiatan yang terkait dengan kesehatan di lingkungan sekolah itu wajib dilakukan, ya. Dipraktekkan oleh siapa? Oleh semua kalangan atau semua unsur yang ada di sekolah tersebut. Pertama, peserta didik, ya, guru, TU, tata usaha, dan sebagainya. Semua yang ada di lingkungan sekolah wajib menjaga kesehatan lingkungan sekolah tersebut. Nah, untuk menjaga tatanan sekolah sebagai PHBS, kita temukan atau ini ada 8 indikator. Apa saja itu? Yang pertama, setiap warga sekolah, terutama siswa mungkin ya, ini andai kata Anda jajan, maka membeli makanan yang untuk katakanlah sebagai makanan ringan atau makan berat, itu wajib jajan di warung yang sehat. Artinya apa? Artinya semua siswa, semua kalangan masyarakat, guru sebagainya tidak boleh jajan sembarangan di tempat. Harus upayakan di kantin yang sehat. Anda mungkin pernah mengalami atau mungkin pernah melihat saat ini, saya pernah menemukan sekolah tertentu lah. Kebetulan sekolahnya tingkatnya cukup anak-anak ya, di usia antara 7 sampai 12 tahun. Itu saya menemukan, atau mungkin Anda sendiri pernah mengalaminya, itu ada jajanan-jajanan yang sembarangan. Dalam kutip, saya kurang menjamin apakah makanan tersebut sehat atau tidak. Ya, coba contoh. Di sekolah tersebut ada seorang pedagang yang menjual dagangannya berupa permen. Atau saya kurang tahu apa permen atau apa ya. Yang jelas itu adalah warna hitam, ditusuk sama lidi atau apa itu ya. Kemudian seperti coklat gitulah. Nah, kemudian dikemasnya diinikan dengan tangan langsung. Terus tangan tersebut apakah kotor atau bersih saya kurang tahu itu. Karena yang jelas ketika itu tidak pernah cuci tangan dulu si penjual tersebut. Kemudian diinikan seperti sate gitulah, ditusukkan. Para siswa langsung memakannya. Nah, setelah itu saya coba konfirmasi kepada penjual tersebut, ternyata itu adalah makanan dalam kutip mungkin itu adalah makanan yang sudah tidak layak makan, kadaluarsa dan sebagainya. Ternyata adalah makanan berupa Oreo yang sudah cukup mungkin kadaluarsa, expire, kemudian dihancurkan, dikemas seperti permen gitu. Nah, ini merupakan yang sangat berbahaya sekali. Jajanan yang sangat sembarangan. Pertama, dilihat dari kadaluarsanya itu sudah betul secara kimiawi mungkin sudah tidak layak makan. Yang kedua, cara pengemasan, ya, dengan tangan yang boleh katakan mungkin kotor atau banyak bakteri, virus dan sebagainya, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau siswa tersebut membelinya, memakannya
begitu sampai ke rumah sakit perut. Oleh itu, saya harapkan para peserta didik kelak, andai kata Anda masuk haji, tolong jajanlah di tempat yang sehat, ya. Insya Allah SMA Sukohaji menyediakan kantin yang sehat, ya, yang selalu tertutup dengan plastik, ya, tidak boleh sembarang berjajan. Dan begitu juga di Kopsis, demikian pun kami menyediakan makanan yang sehat juga. Dan perlu ketahui, andai kata Anda jajan, perhatikan ketika Anda di warung, itu apakah di warung tersebut sehat tidak? Makanan yang semacam misalkan gorengan, apakah terbuka tidak? Apakah banyak lalat tidak? Itu tolong diperhatikan. Andai kata makan tersebut banyak lalat, ya, apalagi dan sebagainya, itu, ya. Atau Anda jajan di sembarang, dalam artian ini adalah si mang-mang yang suka pakai motor sebagainya, dan berada di tempat yang kurang sehat, misalnya di daerah sekitar becek, banyak lalat dan sebagainya, mohon Anda untuk diurungkan untuk jajan tersebut demi kesehatan kita. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, selain jajan yang sehat, tempat yang aman, yang bersih, yang kedua, Anda selalu cuci tangan dengan di tempat air bersih yang mengalir dan pakai sabun. Nah, saat ini sedang COVID ini, di setiap manapun tempat, kalau Anda mau ke barangkali belanja segala macam, ke toko atau mau kemana, bahkan ke mall, disediakan air untuk cuci tangan dan sabun. Untuk apa itu? Untuk mengantisipasi terjadinya penularan penyakit. Dalam hal ini adalah di tangan kita tidak menutup kemungkinan, karena kita sudah megang sesuatu, maka tangan kita banyak bakteri ataupun virus. Ketahui, virus dan bakteri tidak bisa dilihat dengan kasat mata kita. Sehingga tidak menutup kemungkinan ketika kita sedang pegang tangan, pegang benda lain, atau bersalaman dengan teman atau siapa, tidak menutup kemungkinan tangan kita ditempeli oleh bakteri atau virus tersebut. Sehingga dengan cuci tangan, maka insya Allah tangan kita akan bebas dari kuman dan adalah bakteri dan virus tersebut. Nah, cara cuci tangan ini sangat efektif gitu ya, untuk mencegah penularan dari berbagai macam penyakit. Mungkin ketika Anda sedang lapar, habis sekolah atau datang ke rumah, kadang-kadang kita samain sahabat saja, ada makan langsung ambil sama tangan langsung dimakan. Anda harus sadar, ketika Anda mengambil makanan, saya katakan tadi, tidak menutup kemungkinan tangan Anda sudah megang apa-apa atau bersalaman siapa, sehingga tangan Anda di sana banyak bakteri ataupun virus. Sehingga tolonglah ketika sebelum kita makan sedang kita cuci tangan lebih dulu. Makanya saat ini di zaman COVID saat ini, di tempat manapun ketika kita mau aktivitas selalu disiapkan air dan sabun untuk cuci tangan. Mengapa demikian? Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Di antaranya apa? Mencegah penularan penyakit. Di antaranya ada diare. Apa itu diare? Diare adalah merupakan penyakit di saluran pencernaan, ya. Kecacingan, ispa, penyakit kulit dan lain sebagainya. Itulah berbagai macam penyakit yang dapat timbulkan karena mungkin efek dari kita tidak cuci tangan. Oke. Nah, bagaimana cara cuci tangan yang baik? Kita lihat di sini. Nah, inilah langkah atau cara mencuci tangan yang baik. Pertama, cuci tangan tentunya kita pakai air. Ya. Tangan kita dibasuh dengan air. Kemudian kita pakai sabun, tuangkan sabun secukupnya. Nah, di sini
sabun yang sering kita gunakan adalah sabun cair ya. Tapi tidak mungkin kalau sabun lain pun boleh. Yang penting sabun tersebut bisa mensterilkan tangan kita. Gitu. Setelahnya kita tuangkan sabun di dalam tangan kita ratakan sabun tersebut ya di telapak tangan, digosok-gosok dan sebagainya. Kemudian tangan kita digosok di kedua telapak dan sela-sela jari. Ya. Kemudian diikat jari tangan dengan dua tangan saling mengunci. Ya. Jadi begini ya mengunci ya. Ini adalah digerakkan ini supaya lebih bersih ya. Dan semua menyeluruh ya, semua sela-sela tangan kita dibersihkan ya. Ya. Kemudian bagian telapak tangan, punggungnya sampai pada penggelangan tangan kita. Ini digosokkan. Kemudian selain itu juga setelah dibersihkan ya baru dibasuh kembali ya dengan air ya. Bilas dengan kedua tangan kita dengan air, kemudian dikeringkan. Nah, untuk mengeringkan tangan kita bisa jadi dengan handuk atau mungkin dengan tisu atau mungkin dengan alat lain ya yang sekira aman untuk kulit atau tangan kita. Nah, setelah itu barulah tangan kita aman dari semua virus dan bakteri yang mengancam kesehatan kita. Baik, selanjutnya yang ketiga, indikator yang ketiga adalah buang air kecil dan buang air besar di jamban sekolah. Nah, ketahui di setiap sekolah, termasuk SMA Sukoharji, ini memiliki jamban dalam ini WC ya, sekitar 30 WC ya, yang berada di sekitar lingkungan kelas belajar, tempat belajar. Ya, ketahui mungkin di daerah tertentu mengingat pertama pengetahuan tentang kesehatan kurang di masyarakat, atau mungkin keterbatasan fasilitas jamban tidak ada, sehingga mungkin Anda pernah lihat di daerah tertentu yang buang air besar, terutamanya buang besar itu di sungai langsung. Ya, sampai contoh. Di daerah tertentu pernah kejadian di hulu buang air besar, di hilir cuci makanan. Bisa jadi cuci makanan mungkin cuci beras untuk masak sebagai, atau nyuci pakaian segala macam. Sehingga dari hulu itu ada yang buang air besar. Apa yang terjadi? Nah, ini cukup fenomena yang cukup menggelikan gitu ya. Cukup ironis sekali gitu ya. Dan ngeri sekali gitu dilihat dari kacamata kesehatan. Nah, oleh karena itu kita wajib menjaga bagaimana buang air besar dan air kecil yang sehat. Ya. Nah, di antaranya kita harus adanya WC, katakanlah ya. WC ini terutama di SMA Sukoharji sebagai data yang ada, kalau tidak sekitar 30 WC yang ada. Ya, silahkan ketika Anda nanti di SMA Sukoharji, jangan coba-coba Anda buang air besar ataupun kecil di sembarang tempat. Ya, ini akan mengganggu kenyamanan dari semua aktivitas yang berada di sekolah tersebut. Kebayang kalau seandainya seseorang yang katakanlah buang air kecil saja di pinggir kelasnya, apa yang terjadi? Mungkin siswa, siswi, dan juga guru ketika KBM berlangsung, dia tidak nyaman. Karena ada parfum yang tidak enak, begitulah. Ya, nah, oleh itu, wajib di sini untuk menjaga kebersihan adalah Anda buang air besar, buang air kecil, di tempat yang sudah disediakan itu WC. Ya, apa sih
peranannya atau untungnya buang air besar kecil di tempat yang aman? Yang pertama, menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak bau. Nah, ya, menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Saya katakan tadi, andaikan Anda sembarang membuang air kecil saja, mengadakan kegiatan belajar mengajar di kelas, itu tidak nyaman. Apalagi kalau hal ini terjadi pada siang hari yang panas. Parfum yang tidak sedap akan berseliweran gitu loh. Tidak nyaman. Ya, itu. Kemudian yang kedua, untungnya tidak mencemari sumber air. Nah, kita di sekolah itu ada sumber air, bisa berupa sumur atau keran-keran yang berasal dari PDAM. Ya, atau mungkin dewasa sendiri gitu ya. Bagaimana tidak mencemari? Ketika di sekolah ada sumur, yang sumur tersebut air bersihnya dialirkan ke WC, bak mandi ataupun masjid, dan air tersebut tercemari, maka air tersebut tidak nyaman lagi digunakan oleh kita. Oleh karena itu, wajib kita untuk memelihara sumber air tersebut. Ya. Berikutnya, tidak mengundang datangnya lalat. Nah, ketahui lalat di sini adalah sebagai apa istilahnya ya? Mungkin dikatakanlah sebagai transfer. Kalau Anda mungkin data sebebasnya flash disk gitu ya, yang bisa menghantarkan atau memindahkan. Sampai contoh, seekor lalat dia hinggap di tempat yang cukup kotor. Misalnya ada bangkai. Dia hinggap di sana. Kemudian setelah hinggap di sana, dia terbang, hinggap di makanan. Nah, secara otomatis ketika lalat tersebut hinggap di bangkai tadi, kaki badannya lalat tersebut tidak menutup kemungkinan ditempeli oleh bakteri atau virus. Dan ketika dia terbang, hinggap di makanan, maka virus atau bakteri dan oleh manusia, apa yang terjadi? Nah, disinilah makanan tersebut yang ada kumannya dimakan kita, dan kita akan menimbulkan penyakit baru. Itulah salah satu contoh lalat dapat sebagai transfer lah, ya, yang mentransfer bibit penyakit pada tubuh kita. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, untuk menjaga kesehatan kita, kita mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Ketahui bahwa kegiatan olahraga di sekolah bukan hanya pada mata pelajaran olahraga saja. Di sekolah sering mengadakan berbagai macam kegiatan, di antaranya senam. Ya, senam berbagai macam senam itu bisa dilaksanakan, atau mungkin jogging, ya, dan lain sebagainya. Baik itu olahraga yang bersifat permainan, ya, ataupun olahraga yang bersifatnya rekreasi lah, ya. Apa sih manfaat dari olahraga? Manfaat olahraga bagi kita selaku manusia itu dapat memelihara kesehatan fisik kita, ya. Dapat memelihara kesehatan fisik kita. Saya contoh, Anda mungkin pernah sakit influenza. Ketika kita sakit influenza, ternyata yang hinggap tubuh kita itu adalah katalah penyakitnya itu disebabkan oleh virus. Ketahui virus adalah merupakan sebagai yang menimbulkan penyakit, ya. Dan virus ini bisa penyebarannya bisa berupa dari udara atau angin dan sebagainya. Nah, orang yang influenza ketika itulah bisa dengan bersin, ya. Ketika seorang yang terinfeksi influenza bersin, maka secara otomatis virus akan menyebar di sekitarnya.
Kalau ada orang sehat yang datang ke sana, menimbulkan orang tersebut bisa tertular. Ya. Nah, kalau seorang sudah tertular influenza, kita perasaan nggak enak badan, sebagainya, demam dan sebagainya. Ini dengan olahraga bisa terantisipasi. Misalkan seorang yang sedang terinfluenza, ketika lari itu akan lebih ringan, lebih enak. Nah, ini sebagai salah satu contoh dengan olahraga maka akan meningkatkan stamina kita, akan meningkatkan kesehatan fisik kita. Ya, dan hal ini pun penyakit akan terlempar, katakanlah, ya, terhalau dengan olahraga tersebut. Yang kedua, dengan olahraga maka pertumbuhan dan perkembangan fisik kita akan lebih baik. Ya, mohon maaf, mungkin pertumbuhan manusia, tubuh manusia maksud saya, dan perkembangan fisiknya ini mungkin tiap orang akan berbeda. Ada orang yang pertumbuhan cepat, orang sudah bilang bongsor. Ada orang yang lambat sekali pertumbuhannya, ya kerdil lah, katakanlah, boncel begitu. Nah, ini ada kaitan dengan kesehatan dalam ini adalah olahraga. Apabila seorang sering olahraga, lari dan sebagainya, tidak kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan fisiknya akan lebih baik dibanding dengan orang yang tidak olahraga. Sekalipun pertumbuhan perkembangan fisik manusia ini tidak terlepas dari gen, artinya dari perkembangan secara fisik dari gen orang tuanya. Kalau orang tuanya katakanlah boncel atau mungkin kerdil, tidak ada kemungkinan anaknya pun kerdil. Itu secara genetik, gitu ya. Begitu juga dengan orang yang tubuhnya besar akan besar juga. Tapi ditunjang dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dengan olahraga, maka tidak ada kemungkinan juga orang tersebut menjadi akan lebih pertumbuhannya lebih baik lagi. Jadi yuk kita berolahraga, dan begitu olahraga ini bukan hanya pada waktu orang atau siswa kita ini sedang pada mata pelajaran olahraga. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yang kelima adalah memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk adalah merupakan cikal bakal, katakanlah, terjadinya suatu wabah. Anda pernah mendengar dengan istilah wabah demam berdarah. Demam kemudian berdarah. Dan ini sering merenggut nyawa. Cukup mengerikan. Mengapa bisa terjadi demam berdarah? Demam berdarah terjadi khususnya di Indonesia itu karena pola hidup yang kita kurang sehat. Di antaranya kita oleh nyamuk tertentu, di antara Aedes aegypti, dan menimbulkan. Ya, bagaimana Pak cara penyebarannya? Saya ambil contoh begini. Si A itu terinfeksi, kemudian si A tersebut dihinggapi oleh nyamuk Aedes aegypti, dan nyamuk tersebut otomatis si virus tersebut akan pindah kepada orang sehat, diinfeksi dengan virus tersebut, akhirnya orang tersebut menjadi demam berdarah. Nah, demam berdarah inilah yang cukup menghebohkan, menimbulkan orang menjadi, pertama, biasa ciri-cirinya demam cukup tinggi, ya, tidak turun-turun, kemudian pencernaannya tidak enak, mual, muntah dan sebagainya di awalnya, kemudian dia terus sampai dia titik paling bawah, kritis. Nah, seseorang yang demam berdarah itulah diserang adalah trombositnya. Ketahui trombosit yang sehat itu sekitar 150.000 sampai 200.000. Orang yang terinfeksi demam berdarah bisa drop, ya. Dalam ini adalah trombositnya.
ketika seorang yang pernah kena demam berdarah sampai 2000. Dapat kita bayangkan kalau seseorang yang demam berdarah, kemudian si darahnya trombon mencapai 2000, itu akan membahayakan